Problem dari dunia kedokteran semakin canggih, kenapa penyakit juga semakin canggih. Hari ini banyak makanan yang dicampur dengan pewarna, pengawet, perasa yang sintetik, yang itu sangat meracuni dan membebani tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Bayu Baik. Hari ini aku ingin bicara kepada teman-teman semuanya bahwa orang sehat itu makhluk langka di abad modern ini. Jadi kita bisa melihat kemajuan dunia kedokteran modern ternyata tidak membawa perbaikan yang sejalan dengan kualitas kesehatan manusia modern ini. Banyak kesehatan yang mendasar serta mutu kesehatan masyarakat yang belum tertangani dan justru semakin buruk. Semakin hari kita melihat masyarakat semakin rentan terkena berbagai penyakit. Wabah penyakit seperti corona yang hari ini kita rasakan itu menjadi satu pandemik atau fenomena baru yang hari ini harus kita hadapi. Dunia medis saat ini dihadapkan pada dilema yang sangat berat, jadi saya mengajukan dua pertanyaan. Pertama, mengapa semakin maju dunia kedokteran semakin kompleks juga masalah penyakit? Kedua, mengapa semakin hari semakin sulit menemukan orang yang benar-benar sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani? Itu merupakan dua pertanyaan mendasar yang hari ini menjadi problem dari dunia kedokteran semakin canggih, kenapa penyakit juga semakin canggih. Artinya ada sesuatu yang kemudian harus menjadi PR bagi umat manusia untuk menyelesaikan masalah problem kesehatan dan mutu kesehatan masyarakat secara mendasar, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia pada khususnya. Sejarah mencatat banyak penyakit yang tidak dikenal 50 tahun yang lalu. Kenapa ini terjadi? Hari ini banyak masyarakat yang hidup serba instan. Masyarakat bergantung pada makanan yang serba instan, junk food, serta fast food yang hari ini menjadi gaya hidup masyarakat modern. Masyarakat banyak yang hari ini mengkonsumsi makanan sehari-hari bergantung kepada makanan supermarket. Makanan yang serba cepat, makanan yang hanya mementingkan rasa di lidah tanpa memperhatikan apakah makanan itu dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak. Makanan tersebut dirancang dan diolah oleh industri agar sesuai dengan lidah kita, agar kita kecanduan, agar kita terus mengkonsumsi sehingga mendapatkan keuntungan bagi industri makanan. Tetapi ini akan menjadi mimpi buruk bagi badan dan tubuh kita. Maka tidak heran ketika kita melihat masyarakat modern hari ini banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan mendasar berkaitan dengan kesehatan. Dan ini menjadi PR dan problem dari dunia kedokteran dan dunia kesehatan. Hari ini banyak makanan yang dicampur dengan pewarna, pengawet, perasa yang sintetik, yang itu sangat meracuni dan membebani tubuh kita. Dan itu dikonsumsi ketika kita sehat. Dan parahnya lagi, ketika kita sakit, pola hidup kita juga diperparah dengan pola yang instan, yaitu kita ngambil obat-obatan sintetis, kimia, yang itu bisa meredakan secara instan, tetapi mempunyai efek samping dalam jangka panjang. Jadi tepatlah sudah antara pola hidup yang tadi menggunakan makanan instan, ketika sakit minum obat-obatan kimia instan, sehingga badan kita semakin remek, badan kita semakin hancur, dan badan kita semakin tak terkendali ketika menghadapi masalah. Dan tidak heran ketika hari ini muncul wabah yang ini sebetulnya menjadi catatan dan evaluasi bagi umat manusia saat ini. Coba renungkan teman-teman, bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan mutu kesehatan masyarakat jika generasi kita terbentuk dengan pola hidup dan pola makan junk food, makanan sampah sejak kecil. Coba bayangkan teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu kesehatan tubuh bila tidak memahami tubuh kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki mutu kesehatan tubuh bila kita hanya memperbudak tubuh setiap hari, setiap saat. Bagaimana mungkin wabah penyakit seperti virus corona ini tidak akan menyebar bila daya tahan tubuh masyarakat kita itu bobrok. Bagaimana mungkin teman-teman kita mengharapkan masyarakat dunia yang sehat dan bebas penyakit apabila para dokternya sakit, para pemimpinnya sakit, para ilmuwannya sakit, para tokoh masyarakatnya sakit, para tokoh agamanya sakit, para guru dan pendidiknya sakit. Bagaimana mungkin? Ini menjadi renungan buat kita semua. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, semakin hari maka kita menemui semakin sulit dan semakin sedikit orang yang sehat yang ada di abad modern ini. Kalau Anda nggak percaya, coba lihat sekeliling. Coba lihat keluarga Anda, coba lihat teman, kolega, masyarakat kita.
yang ada di sekitar dan coba lihat data yang ada di masyarakat, bagaimana kualitas kesehatan masyarakat modern ini. Jadi ketika saya mengatakan orang sehat menjadi makhluk yang langka di abad modern ini, mungkin ini relevan teman-teman. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi satu ikhtiar untuk kita menjadi lebih sehat dan menjadi orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk melakukan usaha sehingga kita bisa hidup dengan sehat. Ini menjadi satu bahan untuk kita merenung. Satu hal yang harus disadari, sehat tidak akan pernah bisa dicapai ketika kita bergantung kepada dokter dan obat-obatan. Sehat hanya bisa tercapai jika kita bijak kepada tubuh kita. Kita memperlakukan tubuh kita dengan bijaksana, dengan penuh wisdom. Kita memperhatikan apa yang tubuh butuhkan, bukan apa yang lidah kita inginkan. Nah, saatnya kita memperhatikan norma-norma tubuh kita. Kita memperhatikan keseimbangan tubuh kita. Kita melihat bagaimana kita menjaga agar kita tidak stres, jaga emosional kita, jaga asupan makan yang masuk ke dalam tubuh kita, jaga pikiran kita, sehingga kita menjadi lebih sehat. Karena sehat itu adalah keseimbangan antara jiwa kita dengan fisik kita. Karena itu kita perlu menyadari bahwa setiap makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita akan menentukan masa depan tubuh kita. Maka berhati-hatilah memilihnya, karena kita adalah apa yang kita makan. Mari menjadi manusia yang sehat di abad modern ini. Mari kita hidup tidak serba instan. Kita mau ribet, kita mau masak, kita mau makan sehat, kita mau hirup udara segar, kita mau berolahraga. Dan itu adalah cara bijak untuk kita memelihara tubuh kita, karena tubuh kita adalah dokter yang terbaik. Mungkin besok kita bicara tentang tubuh adalah dokter yang terbaik. Kita kupas dalam video. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight bagi teman-teman. Mari kita ikhtiar sehat sehingga kita menjadi benar-benar orang yang sehat, baik itu jasmani maupun fisik kita, maupun juga jiwa kita dan kolbu kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, insya Allah.